Jika kita merasa segala sesuatu yang kita lakukan itu salah, kemudian kita merasa bahwa kita lahir di dunia ini hanya untuk menjadi orang yang gagal, kemudian kita merasa sendiri, nggak punya teman, kita ngerasa cemas dan khawatir, maka buku ini wajib kalian baca. Assalamualaikum semuanya, kembali lagi dengan aku di channel Nafis Suka Baca. Kali ini aku akan sharing bukunya Kak Ardi Muhammad dengan judul What's So Wrong About Your Self Healing. Oke, ada kata-kata menarik dalam salah satu kutipan di dalam buku ini. Yang pertama, jangan bergantung kepada sesuatu yang nggak bertahan. Dan yang kedua, jangan merasa bahwa kita sendirian yang tertimpa musibah. Jadi jangan merasa spesial. Dan lagi, pasti ada yang membantu di setiap langkah kita. Hanya saja kita tidak melibatkannya. Seperti yang aku katakan di awal, ketika kita merasa bahwa hidup ini susah, kita dilahirkan hanya untuk menjadi orang yang gagal, kita merasa bahwa kita nggak punya teman, nggak punya siapa-siapa, kita hanya seorang diri, kemudian kita merasa khawatir, cemas. Ingat, kita nggak sendiri. Ada beberapa orang, bahkan sebagian besar orang pun merasakan apa yang kita rasakan. Mungkin hanya saja kita nggak tahu apakah mereka merasakan sama halnya dengan kita, apakah berbeda. Dan ingat, pasti ada yang merasakan lebih dari kita. Jadi jangan khawatir. Seperti yang aku katakan di awal, ketika kita merasa bahwa hidup ini hancur, kita nggak punya siapa-siapa, kemudian kita merasa khawatir, merasa cemas, nggak punya teman, kemudian kita merasa kita dilahirkan hanya untuk menjadi orang yang gagal. Ingat, kita nggak sendiri. Sebagian besar orang pun merasakan apa yang kita rasakan. Hanya saja kita nggak tahu mereka merasakan itu apa enggak. Bahkan mungkin ada orang yang memang merasakan lebih parah dari yang kita rasakan. Buku self healing ini mencoba menjelaskan segala sesuatu kerumitan dalam pikiran dan perasaan kita. Ketika kita merasa depresi ataupun bahkan depresi, kita akan tahu solusinya. Dimana di buku ini dijelaskan bahwa perbedaan depresi dan merasa depresi itu bagaimana, kemudian solusinya itu bagaimana. Dan yang aku suka lagi nih di dalam buku ini, itu penjelasannya simple, gak bertele-tele, kemudian menggunakan pendekatan antara psikologis dan agama. Dan yang terakhir, di terakhir pembahasan, setiap pembahasan itu ada yang namanya mind mapping, di mana kita bisa mengetahui, oh di sini permasalahannya seperti ini, kemudian pengertiannya ini, kemudian solusinya seperti ini. Jadi apa yang kita rasakan dulu, kemudian dikasih pengertian bahwa ini sebenarnya perasaan seperti ini, kemudian ditegakkan lagi dengan solusinya itu seperti ini. Jadi ketika kita lupa, kemudian kita buka mind mapping, oh iya ya, ternyata alurnya seperti ini gitu. Dan aku suka banget sama covernya, dimana di depannya ini ada tulisan-tulisan kecil ya. Tulisan-tulisan kecil ini itu poin yang akan dibahas di dalam buku ini. Contohnya seperti kenapa yang gue lakuin selalu salah. Nanti akan dibahas di dalam buku ini.
Kemudian, apa gue dilahirin cuma untuk jadi orang yang gagal? Itu akan dijelaskan. Jadi, ini adalah poin-poin yang akan dibahas di dalam buku ini. Dan kita bisa melihat nih, ada mind mapping ya, seperti yang aku katakan sebelumnya. Nah, mind mapping seperti ini. Ini gambarannya seperti ini ya. Buku ini viral juga di Instagram. Banyak bookstagram yang mereview buku ini dan ulasannya itu baik semua. Mereka semua suka. Dan memang seperti itu, aku pun suka dengan pembahasan yang sederhana ini, unik. Kemudian kita seperti diajak komunikasi dengan psikologis gitu, dengan psikolog. Karena memang ada beberapa pertanyaan yang harus kita isi, di mana itu adalah isi perasaan kita. Kita merasa A, B, C, D, itu nanti kita isi, kemudian kita baca pengertiannya, dan pengertiannya itu bukan pengertian seperti buku-buku non-fiksi yang lain. Jadi bukan tipikal pengertian dengan bahasa akademisi, akan tetapi dengan bahasa sehari-hari. Jadi kita seperti enjoy aja membacanya. Ini pun mungkin satu hari pun cukup untuk dibaca, karena memang ya simple, sederhana itu. Oke, jadi apakah buku self healing ini rekomendasi atau enggak? Jawabannya rekomendasi banget buat kalian yang merasa sedang hidupnya lagi down, lagi susah, lagi depresi atau merasa depresi. Kemudian kalian yang merasa bahwa nggak punya temen sama sekali, temen aku kemana ya, kok aku cuman sendirian doang. Nah, ini buku ini menjawab apa yang ada pada pertanyaan diri kalian. Mungkin sebagai ikhtiar kita membaca. Dan buku ini seperti menjawab kita tuh harus berharap dengan siapa sih? Sebenarnya teman seperti apa yang harus ada dalam hidup kita? Kemudian kita harus bagaimana untuk menjalani hidup ini? Nah, dalam buku ini itu ada. Oke, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir, ataupun hanya di pertengahan saja, ataupun hanya di akhir saja, hanya untuk melihat kesimpulan dari buku ini. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat apa yang aku sampaikan. Terima kasih lagi, terima kasih banyak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.